Kita baca Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Baca dengan satu suara. 1, 2. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Intisari khutbah kita baca dari judul 1, 2. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Allah adalah Roh Kudus dan kebenaran. Dia menguduskan gereja dengan kebenaran. Firman-Nya kebenaran. Roh Kudus menyatakan kepada dunia sebagai roh kebenaran dan memimpin dan mengurus kebenaran di surga dan di bumi. Oleh sebab itu firman Allah dapat diajar sebagai kebenaran oleh karena Roh Kudus. Yesus Kristus juga menjadi kebenaran. Maka tanpa kebenaran tidak dapat mengenal Allah dan tidak dapat menerima Tuhan. Di dalam kebenaran tidak ada kepalsuan. Di dalamnya ada hidup dan terang Allah. Dunia tak dapat menerima Dia, tak dapat melihat dan mengenalnya. Hanya mereka yang lahir baru dengan kebenaran saja mengenal Dia dan menerimanya. Roh Kudus berada bersama dengan mereka juga tinggal di dalam mereka. Dan Roh Kudus memimpin orang Kristen ke kebenaran. Orang-orang kudus adalah orang-orang kebenaran. Orang yang mengabaikan kebenaran, mengabaikan Tuhan. Baginya tidak ada hidup maupun terang. Orangnya baginya tidak ada roh kebenaran. Tidak ada kuasa. Kuasa Allah ada oleh karena kebenaran. Kebenaran itu hukumnya tak terbatas. Bagi orang yang ada kebenaran, ada roh kebenaran. Bagi yang tidak ada kebenaran, tidak ada roh kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Terimalah firman Allah, pasti didatangi Roh Kudus. Dapalah penghapusan dosa dan kuduslah, pasti Roh Kudus tinggal di dalamnya. Percayalah Tuhan dan ikutlah Roh Kudus kebenaran menuntun kau. Amin. Karena hidup kekal adalah mengenal Allah yang satu-satunya benar dan Yesus Kristus diutus olehnya. Kita benar-benar harus mengerti semua pekerjaan Trinitas Allah. Jadi roh Allah adalah Roh Kudus, yaitu kebenaran. Kita sudah tahu Allah Bapa. Allah Bapa karena Bapa mengurus segala ciptaannya, maka Allah memberi hujan dan matahari dan demikian membesarkan dan mengurusnya segala ciptaan Allah. Tetapi kita sudah tahu Allah mengasihi manusia secara khusus. Maka di antara ciptaan Allah kepada manusia saja Allah mengutus anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus yang datang ke dunia ini, Dia menyatakan kepada dunia, yaitu kepada manusia, sebagai juru selamat. Maka Dialah yang menyelamatkan umat manusia kita dari hukuman dosa. Sedangkan kita sudah cukup mengerti, Dia sudah diberi kuasa penghakiman oleh Bapa, maka Dia adalah Hakim Agung. Jadi
tugas Yesus Kristus di dunia ini kepada yang percaya akan kebenaran, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kepada yang tidak percaya kepadanya menjadi Hakim Agung. Jadi demikian tugas Yesus Kristus. Sedangkan kalau Roh Kudus, kita sudah pernah dengar pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus tidak mungkin datang dengan sendirinya. Tapi kita sudah pernah baca ayat-ayat di dalam Alkitab. Coba Yohanes 14 ayat 16. Itu aku akan meminta kepada Bapa. Kalau aku meminta kepada Bapa, Dia akan mengutus Parakletus yang lain dan Dia akan tinggal bersama dengan kamu selama-lamanya. Kemudian itu begitu Yesus harus minta kepada Bapa. Dan ayat 26, Parakletus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, yaitu Roh Kudus, Dia akan mengajar segala sesuatu dan Dia akan mengingatkan apa yang aku katakan kepada kamu. Demikian kedatangan Roh Kudus selalu harus ada permintaan dari anak. Kemudian dengan kehendak Bapa, Bapa pun harus menghendakinya. Baru Roh Kudus datang kepada kita semua. Demikian Roh Kudus adalah yang keluar di antara Bapa dan anak seperti itu. Ketika anak minta dengan kehendak Bapa, Bapa pun menghendaki mengutus Roh Kudus. Demikian Roh Kudus datang di antara Bapa dan anak. Tapi banyak orang salah mengerti Roh Kudus sepertinya suatu pengaruh. Tapi Roh Kudus itu bukan suatu pengaruh. Tapi Roh Kudus adalah kepribadian. Itu yang kita selalu harus tahu, saudara. Di dalam Roma 8 ayat 9 ada firman. Di dalam firman Roma 8 ayat 9 ini, kadang-kadang orang salah nafsirkan. Roma 8 ayat 9 itu ada firman, apabila di dalam dirimu ada roh Allah, kamu tidak ada di dalam tubuh, tapi kamu berada di dalam roh. Siapapun tidak ada roh Kristus, dia bukan orangnya Kristus. Di situ ada kata-kata roh Kristus. Di sini Roh Kristus itu bukan Roh Kudus. Itu kita ya rata-rata tahu ya. Roh Kristus itu bukan Roh Kudus, tapi apa? Firman yang diucapkan oleh Yesus itu bersifat rohania. Maka firman yang dikata-kata oleh Yesus itu di sini dikatakan sebagai Roh Kristus. Baru yang sesudahnya ayat 11 itu mengatakan mengenai Roh Kudus, saudara. Bagaimana Roh Kudus menghidupkan orang yang ada Roh Kristus. Itu yang baru bicara Roma 8 ayat 11. Jadi di sini yang penting kita harus mengerti Allah Bapa pun kepribadian, anak pun kepribadian. Khususnya Roh Kudus adalah kepribadian. Banyak orang pikir Allah adalah kepribadian memang ya, mereka mengerti. Allah adalah kepribadian. Kalau kepribadian itu harus ada 3 fungsi, saudara. Daya intelektual, kemudian perasaan, dan kehendak. Harus ada ketiga fungsi baru dapat disebut kepribadian. Allah Bapa memiliki kepribadian, saudara. Kita tahu, anak Allah juga memiliki kepribadian kan? Anak Allah kepribadian. Maka anak Allah memiliki daya intelektual. Maka dia tahu dia siapa. Kemudian dia tahu dialah yang diutus oleh Bapa yang harus bekerja pekerjaan Bapa. Dia tahu, saudara. Yesus punya perasaan.
kita tahu maka Yesus itu kadang belas kasihan dengan mereka yang mengikuti dia juga. Kemudian itu mengasihi Bapa juga. Kemudian kadang-kadang marah juga dengan orang Farisi atau Saduki. Dan Yesus pun memiliki kehendaknya, kan? Kita tahu kehendaknya. Tapi kita udah mengerti sedikit. Kalau pengetahuan Yesus, meskipun dia firman yang keluar dari pangkuan Bapa, dia mengerti segala-galanya. Namun Yesus memiliki batasan akan pengetahuan hanya satu hal, yaitu dia tidak mengenal waktu atau masa yang dia datang kembali. Itu kita sudah mengerti, saudara. Kemudian itu perasaan atau kasih Yesus itu juga terbatas. Karena terbatasnya Yesus bisa menjadi hakim agung. Kalau Yesus itu tanpa batasan mengasihi umat manusia, mengasihi malaikat, bagaimana dia bisa bekerja sebagai hakim agung, tapi ada batasan. Mengenai kasih, dia bisa mengasihi umat manusia hanya sesuai kehendak Bapa yang sampai diizinkan oleh Bapa saja dia bisa mengasihi manusia. Karenanya dia bisa menjadi hakim agung. Yesus memiliki kehendak juga, saudara, kehendak. Maka kita sering mengerti ya, lewatkan cawan ini gitu kan, lewatkan cawan ini, tapi jadilah kehendak Bapa, jangan terjadi kehendakku. Demikian Yesus membatasi kehendaknya itu supaya semuanya terjadi sesuai kehendak Bapa. Demikian Yesus memiliki kepribadian. Sedangkan Roh Kudus memang tidak kelihatan, tapi Roh Kudus juga memiliki itu kepribadian. Roh Kudus mengenal segala sesuatu yang ada di dalam Bapa sampai lubuk hati Allah itu yang mengenal itu Roh Kudus, saudara. 1 Korintus 2 ayat 10 mengatakan Roh Kudus dia mengenal sampai lubuk hati Allah. Roh Kudus mengenal segala sesuatu sampai lubuk hati Allah. Demikian Roh Kudus mengenal segala-galanya, memiliki pengetahuan, saudara. Kemudian Roh Kudus memiliki perasaan juga. Perasaan, maka apabila kita menjadi penuh dengan Roh Kudus, kita bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia kita dengan kasih dari Roh Kudus. Maka buah dari Roh Kudus itu kasih, sukacita, damai, panjang sabar, belas kasihan, kebaikan, kemudian setia dan lemah lembut dan penguasaan diri. Ini semua saudara, ini dari Roh Kudus. Tapi di dalam Roma pasal 8, 26, Roh Kudus pun ingin menolong kelemahan kita ya. Kelemahan kita. Maka Roh Kudus berdoa untuk kita juga dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itu karena Roh Kudus memiliki perasaan kan? Karena memiliki perasaan, Roh Kudus menyatakan perasaannya dengan cara seperti ini juga. Kemudian itu, Roh Kudus memiliki kehendaknya, saudara. Di dalam 1 Korintus 12 juga, 1 Korintus 12 ayat 11 itu mengatakan, sudah mengatakan 9 karunia dari Roh Kudus, saudara. 9 karunia. Hikmah, pengetahuan, kemudian iman, kuasa, karunia untuk menyembuhkan, kemudian karunia untuk penubuat, membedakan roh, dan bahasa roh, dan menerjemahkan bahasa roh. Ayat 11 mengatakan, semua ini dikerjakan oleh satu roh, sesuai kehendaknya dibagi kepada mereka masing-masing. Itu saudara, di sini kehendak. Sesuai kehendak Roh Kudus
Roh Kudus membagikan karunia-karunia ini, saudara. Rata-rata kita jemaat Berea memiliki hampir semua karunia ini. Tapi ada yang lebih lonjol di antaranya. Rata-rata memiliki 9 atau 8 atau 7 karunia. Tapi ada yang lebih lonjol firman hikmat. Ada yang lebih lonjol firman pengetahuan atau iman atau kuasa atau nubuatan. Jadi demikian atau kesembuhan. Namun pokoknya kita memiliki karunia-karunia seperti ini karena dibagi oleh Roh Kudus sesuai kehendak Roh Kudus. Demikian Roh Kudus adalah yang memiliki kepribadian, saudara. Maka kalau kita karena tidak bisa melihat Roh Kudus, apabila kita mengabaikan Roh Kudus itu betapa kita ruginya, saudara. Betapa kita rugi. Jadi Allah Bapa pun tanpa Roh Kudus tidak bisa bekerja. Itu kita harus mengerti, saudara. Trinitas Allah, kita tahu Trinitas Allah. Tapi apabila tidak ada Roh Kudus, itu bukan Allah, saudara. Maka orang yang tidak mengakui Roh Kudus, betapa bahayanya. Sekarang ada banyak gereja yang tidak mengakui Roh Kudus. Kalau tidak mengakui Roh Kudus, sebenarnya Allah yang mereka percayai itu sebenarnya bukan Allah. Karena Allah sendiri tanpa Roh Kudus tidak mungkin bekerja apapun. Maka meskipun Allah mengasihi manusia secara khusus ingin mengutus anak tunggal Allah, tapi Logos yaitu firman, Logos yang berada bersama dengan Allah harus datang ke dunia ini sebagai manusia, kan? Dalam proses ini tanpa Roh Kudus, Logos tidak mungkin dikandung di dalam rahim anak darah itu. Maka tanpa Roh Kudus, anak Allah tidak mungkin datang sebagai manusia. Allah begitu mengasihi manusia mau mengutus anaknya sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Tapi tanpa Roh Kudus, firman yang berada bersama dengan dirinya di dalam pangkuannya tidak mungkin dikandung pada rahim manusia dan mengenakan tubuh anak manusia. Tubuh manusia. Demikian itu pekerjaan Roh Kudus itu mutlak, saudara. Maka Yesus bagaimana? Yesus demikian dikandung oleh Roh Kudus, kemudian melalui baptisan dipenuhi dengan Roh Kudus, baru dapat mulai bekerja, saudara. Maka Matius 4 ayat 1 juga Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun supaya bertemu dengan iblis juga. Kemudian Markus 1 ayat 12 juga itu mengatakan Roh Kudus은 menyeret Yesus. Menyeret, yeret itu artinya kita tahu juga. Seperti ada sapi gitu ya, atau domba. Gembalanya seperti usir atau apa ya, ancam supaya mereka ke suatu arah gitu. Jadi Alkitab menggunakan istilah yang sepertinya sangat kasar gitu. Sepertinya sangat kasar, saudara. Jadi Roh Kudus menyeret Yesus supaya Yesus pergi ke padang gurun. Maka Alkitab itu di mana-mana mengatakan demikian terus itu. Kisah 1 ayat 2 juga mengatakan Yesus mulai memerintah firman atau memerintahkannya dengan Roh Kudus. Jadi tanpa Roh Kudus, Yesus tidak mungkin berkata-kata juga atau memerintah juga. Kisah 1 ayat 2 juga. Bukan hanya itu, kan? Memang kisah para rasul mengatakan terus, Allah yang membangkitkan dia, Allah yang membangkitkan dia. Tapi ternyata kita tahu kehendak Allah Bapa membangkitkan dia, anaknya. Tapi Roh Kudus yang harus membangkitkan dia baru bisa dibangkitkannya. Ini Roma 8 ayat 11 itu mengatakan mengenai hal itu, saudara. Maka Allah sudah ada kehendak membangkitkan anaknya di antara orang mati. Tapi
Roh Kuduslah yang bekerja langsung untuk membangkitkannya. Jadi demikian, Yesus Kristus meskipun dia anak Allah, tanpa Roh Kudus, dia tidak bisa datang ke dunia ini sebagai manusia juga. Dia tidak bisa bekerja juga sebagai anak Allah yang datang untuk menggenapi kehendak Bapa juga. Tanpa Roh Kudus dia tidak bisa bangkit juga. Demikian Allah Bapa sama saudara. Meskipun Allah sudah ada kehendak semuanya, tanpa Roh Kudus tidak mungkin bekerja pekerjaan Allah. Demikian kita harus mengerti pekerjaan Roh Kudus benar-benar yang penting, sebab tanpa Roh Kudus semua pekerjaan Allah tidak mungkin terjadi sesuai kehendaknya. Sesuai kehendaknya saudara. Itu yang kita harus mengerti. Kemudian tadi kita udah itu baca intisari juga, firman juga. Roh Kudus adalah kebenaran. Tadi kita udah baca. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh kebenaran itu bukan righteousness ya. Roh truth. Roh kebenaran. Di sini kita harus mengerti kebenaran itu apa? Kebenaran. Truth itu apa? Truth itu semacam terang, saudara. Terang. Terang yang paling tidak bengkok-bengkok. Lulus. Terang yang lulus, saudara. Jadi kemuliaan Allah itu kan yang lulus. Sedangkan cahaya matahari itu bengkok-bengkok. Mau mantul-mantul. Tapi kebenaran itu terang yang benar-benar lulus. Lulus. Jadi itu terang ini, kebenaran, tidak mungkin terbatas oleh apapun yang melampaui segala-galanya. Itu namanya kebenaran, truth. Karenanya kebenaran, truth, itu saja bisa mengatasi segala tata surya, saudara. Tata surya. Manusia kita tidak mungkin melampaui atau mengatasi tata surya. Mereka yang tinggal di dalam angkasa semua dibatasi dan dikuasai dengan tata surya. Tetapi kebenaran, truth itu melampaui tata surya dan tidak bisa terbatas dengan tata surya. Maka Allah pun bekerja dengan Roh Kudus karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kudus saja kebenaran, truth, melampaui segalanya dan tidak terbatasnya. Terang yang paling cepat dan paling lulus, itulah roh kebenaran, saudara. Kebenaran, truth. Jadi saudara, roh kebenaran ini, Roh Kudus menjadikan Allah yang tidak terbatas dan bebas dan menang dan sempurna bebas itu karena Allah pun roh kebenaran. Yesus Kristus adalah kebenaran. Yesus sudah mengatakan aku adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Maka bagaimana? Yesus tidak bisa dikurung di dalam alam maut ini. Yesus tidak mungkin dikurung di dalam maut karena Yesus kebenaran. Ini karena kebenaran saja bisa seperti ini, saudara. Sedangkan kalau manusia kita, bagaimana? Manusia kita itu kita bisa lihat orang berdosa ya, orang berdosa. Kalau seseorang menjadi orang berdosa, dia dikurung di dalam penjara, dikunci, kemudian dia terbatas dalam segala hal. Semua kehidupannya terbatas. Makan, minum, tidur, atau baca, atau kerja, itu semua terbatasnya. Kemudian itu tidak mungkin keluar dari penjara juga. Jadi betapa kasihannya. Tapi apabila orang itu keluar dari penjara, sudah dia melunasi hutang dosanya dengan berapa tahun ditahan dan dilepaskan dari tahanan itu, dia akan dipulihkan semua hak sebagai rakyat biasa. Dan apalagi kalau seorang raja itu dia sendiri hukum, kemudian siapa yang bisa membatasi raja? Raja itu
Dia yang paling bebas dan merdeka di dalam negaranya. Itu raja. Jadi ini suatu perumpamaan, saudara. Dulu kita orang berdosa. Orang berdosa itu maksudnya bagi kita tidak ada kebebasan. Bagi kita tidak bisa menuntut hak kita. Bagi kita nggak ada kebebasan apapun, hak juga nggak ada. Karena orang berdosa, kita harus bayar hutang dosa itu dengan berbagai kutuk. Kemudian sebentar benar-benar akan masuk ke penjara yang sesungguhnya yaitu api neraka. Itu kita, saudara. Tapi kita menjadi yang bebas. Kita menjadi yang bebas. Karena kita menjadi yang bebas, keadaan kita berubah, saudara. Tubuh memang tidak berubah. Tapi roh jiwa kita benar-benar berubah. Benar-benar berubah. Kalau Yesus, saudara, Yesus firman, logos, kebenaran, saudara. Tapi dikandungnya dengan Roh Kudus. Dikandung dengan Roh Kudus dan dia mendapat tubuh manusia. Dan dengan baptisan dia benar-benar bisa terlepas dari Abraham dan Daud. Kemudian dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi sebenarnya kebenaran atau logos firman nyata ke dunia ini dengan tubuh manusia yang sama dengan kita. Melalui baptisan semacam baju kotor bagi dia, yaitu sebagai keturunan Abraham dan Daud dikuburkan di dalam air. Begitu dia keluar, dia benar-benar keluar sebagai anak Allah, yaitu Terus sendiri. Dia 100% terus. Dia begitu keluar dari air. Kemudian Terus itu bertemu dengan Roh Kudus. Begitu bertemu dengan Roh Kudus, langsung bisa dituntun Roh Kudus. Karenanya Yesus bekerja, semua pekerjaannya dengan Roh Kudus. Jadi begitu kebenaran bertemu dengan Roh Kudus adalah roh kebenaran itu maksudnya Roh Kudus adalah yang bekerja dengan terus saja terus. Kalau Roh Kudus bertemu dengan terus, Roh Kudus menyatakan kepribadiannya 100% saudara. Jadi karena demikian tubuh Yesus itu anak manusia, memang tubuh sama dengan kita seperti sama. Tetapi karena terus bertemu dengan roh kebenaran yaitu roh terus itu, di mana ada Yesus sama dengan Allah sendiri adakan. Karenanya dia menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Dia yang bisa mengadakan 5 roti 2 ikan, tanda-tanda juga. Dan dia yang bisa menghardik segala ombaklah atau apalah. Itu semua pekerjaan Yesus itu bisa lakukan seperti itu. Karena Yesus sendiri terus dia bergabung dengan Roh Kudus yaitu roh terus, roh kebenaran yang hanya bersaksi tentang kebenaran terus, saudara. Itulah yang terjadi itu dalam kehidupan Yesus. Kalau kita harus ke ini dulu. Yakobus 1 ayat 18. Kalau bahasa Indonesia kita gimana? Yakobus 1 ayat 18 coba baca. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Di atas kehendaknya sendiri ia telah melahirkan kita. Bahasa yang asli saudara. Ia telah melahirkan kita oleh firman kebenaran. Melahirkan itu yang kita harus mengerti. Melahirkan kita. Kita memang sudah dilahirkan sebagai keturunan Adam. Keturunan Adam, saudara. Maka kita memang sudah beda dengan itu Allah. Anak Allah. Kalau kita dilahirkan sebagai orang berdosa keturunan Adam. Keturunan Adam. Tetapi kalau kita ada pengharapan saudara begini. Pemberitaan Injil itu pemberitaan firman kebenaran saudara.
pemberitaan firman kebenaran. Siapa yang akan menerima firman kebenaran atau siapa menolak itu tergantung orang kan. Tapi karena waktu kita mendengar firman kebenaran yang disampaikan dengan Roh Kudus, kita menerimanya sehingga kita mulai percaya Yesus, saudara. Itu yang terjadi. Langkah pertama yang kita alami seperti itu. Coba kita ke 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 3. 자, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kita ingat juga ya, 1 Korintus pasal 1 ayat 2. Ini ada 3 tingkat orang percaya ya. Hanya panggil Yesus Tuhan Tuhan. Kemudian ada juga orang yang disebut orang kudus. Ada juga orang yang disebut rasul, saudara. Orang percaya kita ada 3 tingkat demikian. Maka ketika kita panggil Yesus sebagai Tuhan itu yang paling dasar terjadi seperti ini. 1 Korintus 12 ayat 3 ini. Jadi karena ada dorongan Roh Kudus, akhirnya kita dapat mengakui Yesus adalah Tuhan, saudara. Sehingga awalnya kita panggil Yesus Tuhan, gitu. Tuhan. Kemudian kita harus gimana, saudara? Roh Kristus sudah masuk. Dengan demikian, Roh Kristus sudah masuk di dalam diri kita. Roh Kristus sudah masuk. Tapi begitu Roh Kristus masuk, kita harus apa adanya? Kita benar-benar harus lewat pertobatan yang sungguh-sungguh. Sampai sekarang aku tidak mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat aku. Aku menolak dia, menghina dia. Aku ini orang berdosa yang benar-benar tidak mengenal Allah dan menolak kasih Allah. Demikian kita bertobat. Begitu bertobat dengan sungguh-sungguh, bagaimana? Kita menjadi orang yang minum darah Yesus kan? Jadi darah Yesus masuk di dalam diri kita. Baru roh kita mati hidup dan kemudian bagaimana? Kudus dari pandangan Allah. Dan karena kudus bagaimana? Kita menerima Roh Kudus. Kita menerima Roh Kudus, saudara. Kita menerima Roh Kudus. Maka kita sudah menjadi kondisi persis seperti Yesus. Roh Kristus sudah ada, Roh Kudus masuk. Itu apa yang terjadi pada diri kita, saudara. Tapi mengapa kita tidak mengalami apa yang Yesus alami itu? Ini karena iman kita tergoyang. Aku sudah menjadi orang yang kudus dengan proses daripada Allah seperti ini. Ini tidak dipercayai dengan 100%. Saudara, kita sering dituduh sama iblis, didakwa sama iblis. Kamu orang berdosa, kamu harus ke neraka. Kamu berulang-ulang berdosa seperti ini. Allah pun sudah bosan dengan kamu, tidak mungkin dapat pengampunan. Jadi dengan demikian kita ditipu terus, saudara. Dengan kurang iman demikian, kita lupa akan keadaan kita yang sudah menjadi yang kudus sesuai kehendak Allah. Kemudian apalagi, saudara? Itu yang paling besar. Kemudian sesudah saudara sudah masuk Roh Kristus, saudara harusnya lebih mendalami mengenai Roh Kristus. Maksudnya saudara harus lebih mengenal kebenaran, lebih mengenal mengenai Yesus, lebih mengenal mengenai Allah yang satu-satunya benar dan Yesus Kristus diutus olehnya. Itu yang kita tidak lakukan. Kita malas, saudara. Maka truth sudah ada di dalam diri kita, tapi pendalaman akan truth kita ini yang kurang. Kemudian mengenai posisi diri kita sebagai anak Allah yang kudus ini, saudara tergoyang, ragu-ragu terus. Oleh karena itu, Roh Kudus tidak bisa mendorong kita dengan 100%. Malah Roh Kudus dipadamkan atau dilawan atau dihujat oleh kita. Itu masalahnya yang terjadi pada diri kita, saudara. Roh Kudus adalah roh kebenaran.
apabila kita makin mengenal kebenaran, kita akan didorong oleh Roh Kudus makin banyak. Maksudnya sebanyak kita mengenal kebenaran, Roh Kudus pun mendorong kita, memakai kita atau turut bekerja dengan kita. Karenanya Yohanes 8 ayat 31. Ketika kamu tinggal di dalam firman-Ku, kamu akan menjadi murid-Ku. Ketahuilah kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu atau membebaskan kamu. Maka kita tidak tinggal di dalam firman kebenaran, maka kita tidak bisa menjadi murid Yesus. Kemudian karena kita tidak mengenal kebenaran, oleh karena itu kita tidak bebas seperti Yesus. Padahal Yesus pun memiliki tubuh yang lemah seperti kita, yang sama. Tapi kalau Yesus kebenaran sendiri, maka didorong oleh Roh Kudus 100% sehingga bebas. Benar-benar bebas. Jadi Allah mau tidak bisa menangkap dia, kuburan juga tidak bisa mengurungi dia. Yesus bebas, saudara. Tapi kita tidak bebas ini masalahnya yang ini, saudara. Karena Allah yang satu-satunya benar. Kalau bahasa Indonesia agak sedikit kurang juga. Allah yang benar dan esa gitu sebenarnya. Kamu harus mengerti Allah adalah yang esa. Allah adalah yang benar dan esa. Itu yang kamu harus mengerti. Kamu jangan pikir Allah 2 atau 3. Di situ kamu tidak mengenal kebenaran sehingga kamu tidak bisa didorong Roh Kudus, maka kamu tidak bebas. Karenanya kamu harus mengenal Allah adalah satu. Allah adalah esa, itu kamu harus mengerti. Kemudian Yesus Kristus yang diutus olehnya. Ini bagaimana mengenal Allah adalah yang esa dengan Roh Kudus, saudara. Bagaimana saudara mengenal Yesus Kristus diutus oleh Allah? Bukan 2 tapi 1 itu. Oleh karena Roh Kudus. Maka kita harus tinggal di dalam firman-Nya baru bisa menjadi murid Yesus. Apabila kita mengenal kebenaran terus, kita akan bebas. Mengapa? Di mana ada kebenaran terus, di mana ada Yesus, kalau kita mempunyai Yesus seutuhnya, Roh kebenaran, Roh Kudus pasti turut bekerja. Roh kebenaran, Roh Kudus pasti turut bekerja. Tadi kita udah dengar apa? Roh Kudus adalah terang, saudara. Terang yang hanya lulus, tidak bisa mantul-mantul. Roh Kudus adalah terang. Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Roh kebenaran tidak bisa dibatasi, saudara. Roh Kudus melampaui segalanya. Karenanya Roma 8 ayat 1 dan 2 mengatakan apa? Hukum Roh Kudus yang memberi hidup, yang berada di dalam Yesus Kristus, memerdekakan kamu dari hukum maut, hukum Taurat, hukum maut. Di dalam Yesus Kristus ada hukum Roh Kudus. Ini mengapa? Mengapa seperti ini? Karena terus ketika bertemu dengan Roh Kudus, tidak bisa dilampaui oleh siapapun, tidak bisa dibatasi. Tata surya tidak bisa membatasi di mana ada Roh Kudus, di mana ada terus. Itu karenanya. Maka ketahuilah kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu, akan membebaskan kamu. Kalau kamu benar-benar mengenal Yesus, Roh Kudus pasti akan bersaksi terus, yaitu Yesus yang ada di dalam diri kamu, itu artinya. Ja, kalau begitu, Roh Kudus yaitu terang, Roh Kudus yang tidak bisa dibatasi oleh siapapun, pasti akan menyatakannya, menyaksikannya Yesus yang ada di dalam diri kamu. Bagaimana kamu bisa dibatasi gitu maksudnya? Bagaimana bagimu tidak ada kuasa gitu? Tidak ada kuasa, itulah yang masalah gitu maksudnya. Kamu tidak bisa menyembuhkan orang sakit, itu masalah. Kamu tidak bisa mengusir roh kotor, itu masalah. Kamu tidak bisa bebas dari tata surya ini yang aneh gitu. Yang wajar bagi orang percaya, itu harus benar-benar menyatakan keturut pekerjaan Roh Kudus. Apabila di dalam diri kamu benar-benar ada Yesus. Benar-benar ada terus. Itu yang dikatakan dari Alkitab, saudara. Allah tidak bisa dibatasi, saudara.
Mengapa Allah tidak dibatasi? Karena Allah tidak ada dosa, yang paling penting. Allah apakah ada dosa? Allah tidak ada dosa. Allah kudus, saudara. Allah kudus. Allah righteousness. dasar hukum. Dasar hukum, saudara. Allah adalah kebenaran truth. Karena Allah tidak bisa dibatasi. Siapa yang bisa membatasi Allah? Kehendak Allah siapa yang bisa batasi? Yesus yang benar. Tidak ada dosa. Kudus. Yesus tidak dibatasi. Maka dengan kuasa sendiri mengalami kematian, tapi dengan kuasa yang diizinkan oleh Bapa, bangkit juga. Tidak bisa terbatas dengan tata surya seperti ini. Karena Yesus anak Allah yang tidak ada dosa dan yang benar, yang kudus. Maka saudara, apabila kita sudah menjadi orang yang tidak ada dosa sesuai cara daripada Allah, kita adalah yang kudus dengan cara daripada Allah. Kita sudah yang benar sesuai cara daripada Allah. Maka kita bagaimana? Kita tidak bisa dibatasi. Kita tidak bisa dibatasi. Kita harus didorong Roh Kudus. Kita harus dipakai oleh Roh Kudus. Melalui kita harus ada penyataan dari Roh Kudus. Itu yang wajar. Tidak nyata, di situ ada masalahnya. Berarti saudara bukan orang yang kudus, bukan anak Allah, bukan yang benar di hadapan Allah, itu masalahnya. Maka Berea selalu mengatakan kan, kalau kita tidak disertai dengan tanda-tanda dari Roh Kudus, kita tidak disertai dengan dorongan-dorongan Roh Kudus, penyataan dari Roh Kudus, kita ada masalah ini. Bukan orang Kristen sesungguhnya, bukan anak Allah sesungguhnya. Ini yang kita selalu dengar dari Bagim setiap hari Tuhan, saudara. 자, ini intisari khotbah. Di sini kita udah baca yang paling akhir. Terimalah firman Allah, pasti didatangi Roh Kudus. Terimalah firman Allah, pasti didatangi Roh Kudus. Saudara, ini yang tadi kita baca 1 Korintus 12 ayat 3, tanpa Roh Kudus siapapun tidak bisa memanggil Yesus sebagai Tuhan. Maka pertama kita harus terima firman Allah dulu. Tadi Yakobus pasal 1 ayat berapa ya? 18. Kamu sudah dilahirkan dengan firman kebenaran. Firman kebenaran. Itu maksudnya ini. Kemudian saudara apa? Dapatlah penghapusan dosa dan kuduslah. Ini yang tadi saudara. Saudara benar-benar bertobat. Kemudian mendapat penghapusan dosa. Dipenuhi dengan darah Yesus. Maka saudara sudah tidak ada dosa. Lalu saudara kudus dari pandangan Allah. Kalau gitu bagaimana? Pasti Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Pasti saudara. Tidak mungkin tidak. Pasti Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Dan kita semua menjadi baik Allah. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Kemudian kita bagaimana? Percayalah Tuhan dan ikutlah. Itu maksudnya apa? Di gunung tinggi mereka naik. Dan murid-murid Yesus sudah melihat Musa, Elia dan Yesus ada bertiganya. Dua orang, Musa dan Elianya lenyap. Kemudian ada suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu maksudnya saudara. Saudara harus dengar Yesus. Harus taat Yesus. Apa yang Yesus katakan, meskipun tidak masuk akal, kita harus terima dan taat. Kalau Yesus mengatakan, ini pulpen, tapi menurut Yesus ini roti, kita harus terima saudara. Dengan akal budi kita, mana mungkin itu roti. Kalau Tuhan Yesus mengatakan pulpen ini roti, kita hanya amenin saja. Memang firman Tuhan tidak ada seperti itu. Tapi secara kasar saya bicara demikian. Meskipun firman Yesus itu kadang-kadang, aduh ini gimana, ada yang banyak, yang kita agak merasa berat, tapi tidak boleh berat. Mengapa Yesus mengatakan seperti itu? Kalau Yesus sudah mengatakan, menurut kita, aku ini sepertinya masih orang berdosa. Tapi menurut Yesus, kamu bukan orang berdosa. Kalau begitu, kita terima saja. Menurut firman Tuhan, aku bukan orang berdosa.
hati nurani kita menuju terus kamu orang berdosa. Tapi menurut firman Tuhan, aku sudah tebus dosa kamu. Kemudian apabila kamu ada yang salah, ketika kamu bertobat dalam nama Yesus, kamu langsung diampuni. Karena Yesus berkata demikian, meskipun hati nurani kita menuduh kita matikan hati nurani, kemudian kita ikut Yesus, dan aku sudah mendapat pengampunan, aku bukan orang berdosa, aku orang benar. Demikian pokoknya, apa yang Yesus katakan kita terima dan taat. Itu maksudnya yang terakhir saudara. Percayalah Tuhan dan ikutlah. Baru Roh Kudus, Roh kebenaran bisa membawa kita ke seluruh kebenaran saudara. Membawa kita ke seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Baru kita bisa ke seluruh kebenaran. Terus bebas kita jadinya. Kita menjadi bebas. Kita menjadi yang menang. Hanya dengan cara ini, saudara. Tidak ada cara lain. Ini betapa besarnya kasih anugerah Allah yang izinkan kepada kita, saudara. Kita dengan cara-cara seperti itu, kondisi kita menjadi persis sama dengan Yesus Kristus. Itu diberi kepada kita. Ini kasih anugerah yang kita dapat. Tidak ada bandingnya. Tapi beberapa orang Berea saja mungkin mengerti ini, saudara. Ini tidak mungkin dimengerti oleh semuanya. Maka bagi orang yang tidak percaya, ini mutiara diinjak-injak. Meskipun dikasih mutiara ini, Berea udah kasih banyak mutiara kepada banyak jemaat, tapi kebanyakannya tidak mengerti, maka diinjak-injak mutiaranya. Mudah-mudahan beberapa jemaat kita ini mengerti, sehingga kita benar-benar menjadi yang bebas. Kemudian kita benar-benar bekerja bersama Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, saudara. Roh Kudus ingin bekerja bersama dengan kita. Roh Kudus ingin memakai kita. Ingin memakai kita, saudara. Roh Kudus ingin memberi karunia kepada kita. Tapi karena kita tidak percaya dan karena kita tidak mengenal kebenaran, maka Roh Kudus pun terpadam oleh ketidakpercayaan kita. Itu tidak boleh berlangsung terus, saudara. Kalau ini berlangsung terus, bagaimana? Kesempatan kita ini makin sedikit. Kapan kita meninggal dunia, tidak tahu. Tapi kita akan selesai kehidupan di dunia ini. Korek api, itu ada namanya apa ini ya? Korek ya. Meskipun ada korek api, dia harus ketemu kan, baru bisa nyala. Di dalam kotak itu sudah ada korek api. Kemudian di sampingnya ada yang itu kan, namanya apa ya? Ada semacam pasir gitu ya. Ini kalau dia begitu ketemu, dia akan nyala gitu kan. Tapi kita, ini gimana saudara? Sebenarnya kita sudah lahir baru dengan firman kebenaran. Tapi firman kebenaran yang kita miliki itu begitu kurus. Tapi meski kurus pun, begitu kita bertemu dengan Roh Kudus, saudara udah bahasa juga, udah pernah usil 것들 juga, udah menyembuhkan juga. Saudara, kita semua ada pengalaman. Meskipun pengertian kita akan kebenaran begitu kurus, tapi bagaimanapun karena ada Yesus di dalam diri kita, Roh Kudus pun saudara udah menerima, maka orang Berea kita memang rata-rata mengalami yang hal-hal yang tidak bisa dialami oleh jemaat yang lain. Itu pun memang sangat luar biasa. Tapi apa yang diajar dari Alkitab bukan seperti itu, saudara. Kamu bisa bebas menang seperti Yesus Kristus sendiri. Itu yang diajarkan Alkitab. Maka kita terlalu merendahkan diri. Ya, hidup yang luar biasa seperti itu Pak Kim-ki-dong saja. Aku yang orang kecil buat apa sampai seperti itu? Mana mungkin sampai seperti itu? Demikian kita menghilangkan kesempatan yang sudah diizinkan oleh Allah. Padahal Allah sungguh menghendaki kita hidup seperti Yesus Kristus sebenarnya. Maka Yesus mengatakan, apabila kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan lebih daripada Yesus yang lakukan. Itu mengapa, saudara? Karena kalau kita benar-benar menerima terus, yaitu Yesus di dalam diri kita, kemudian saudara tidak menghujat melawan Roh Kudus sudah ada,
Ini seperti korek api bertemu dengan apa gitu namanya. Kemudian dia benar-benar nyala apinya. Demikian pasti akan terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Karena firman yaitu terus. Dan pasangannya Roh Kudus, Roh kebenaran. Roh Kudus adalah yang benar-benar nyala ketika ada kebenaran terus gitu. Roh Kudus sudah ada. Firman yaitu kebenaran terus ada. Kalau begitu, tidak mungkin tidak terjadi. Yang dialami oleh Yesus, yang dilakukan oleh Yesus, yang melampaui tata surya ini pasti terjadi pada diri kita. Itulah apa yang dikatakan Alkitab. Pak Hakim selalu dia bicara, dia orang kecil. Tapi orang kecil ini bisa bekerja sampai seperti itu. Karena terus ada firmannya, kemudian bertemunya dengan Roh Kudus yang bersaksi tentang firman itu. Itu karenanya terjadi. Itu yang dia katakan terus. Tapi kalau kita, ya orang kecil seperti kita, mana mungkin Pak Hakim aja bisa. Bukan ini masalah Pak Hakim atau apa sebenarnya. Kalau kita menyadari akan kedudukan kita, atau hak yang sudah diberi oleh Allah, kasih anugerah yang sudah disiapkan oleh Allah, sebenarnya siapa saja bisa. Tapi ketidakpercayaan dari kita ini membatasi diri kita, sehingga meskipun firman ada di dalam diri kita, yaitu nama Yesus yang ada di dalam diri kita, kemudian Roh Kudus pun kita terima, tapi kita selesaikan kehidupan kita hanya usil kotor beberapa. Kadang-kadang menyembuhkan, bukan semua menyembuhkan juga. Kadang-kadang menyembuhkan orang sakit. Menyaksikan Yesus juga terbatas seperti kita ini. Itu yang terjadi, saudara. Sebenarnya mulai hari ini kita bisa berubah. Kalau kita, memang saya ini penyampaiannya sangat kurang bagus. Namun itu kalau saudara baca intisari ini, kita bisa berubah sejak hari ini sebenarnya. Kita baca yang paling terakhir ini, saudara. 1, 2. Terimalah firman Allah, pasti didatangi Roh Kudus. Dapatlah penghapusan dosa dan kuduslah. Pasti Roh Kudus tinggal di dalamnya. Percayalah Tuhan dan ikutlah. Roh Kudus kebenaran menuntun kau. Kita berdoa sebentar.